Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Kali ini kita akan mempraktekkan proses pengakaran ya. Nanti kita akan ambil anakan dari indukan ini. Kenapa saya membuat video ini? Karena ternyata teman-teman masih ada atau banyak ya kayaknya ya yang motel kaktus ini tanpa perangsang akar. Jadi dipotel langsung ditanam. Itu kemungkinan besar busuknya itu ada banget, apalagi kita di Indonesia ya, lagi musim hujan, itu mempengaruhi banget. Serta buat teman-teman yang GH-nya, greenhouse-nya itu nggak proper, itu rawan terserang jamur, apalagi prosesnya seperti saya ini. Kalau aku nggak disungkup teman-teman, langsung aku taruh di sini aja. Jadi resiko keserang jamurnya itu tinggi. Jadi amannya itu dikasih perangsang akar yang udah ada fungisidanya, jadi lebih aman. Oke, sebelum kita mulai, kita intro terlebih dahulu. Halo kalian pecinta tanaman, kalau kalian bingung cari perlengkapan berkebun yang pro dan kualitas terbaik, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Yang perlu disiapkan adalah indukan yang udah ada anakannya. Tentu ya. Atau teman-teman bisa beli potelannya ya teman-teman. Biasanya lebih murah potelannya daripada yang udah berakar, tapi tetap ada resikonya. Kalau mau belajar bisa teman-teman beli potelannya. Kita siapin indukannya ya teman-teman, atau potelannya lah ya. Terus kita pakai ini teman-teman. Teman-teman pasti udah tahu ya, yang sering nonton channel Jogja Gurun. Nih, aku pakai ini teman-teman, root up nih ya. Ini tuh bubuk ya teman-teman ya. Sekalian kita review sedikit ya teman-teman. Ini tuh bubuk, nih putih. Nih. Penggunanya teman-teman bisa baca di sini ya teman-teman. Nih keterangannya. Nah, cara penggunaannya sebetulnya ada dua teman-teman. Kalau tanamannya itu bergetah atau basah, itu tuh teman-teman nggak usah dicampur air, jadi oles sebuk. Biasanya yang ada cuttingan besar ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cutting kayak Myrtillocactus sejenis itulah yang bonggolnya besar-besar, itu dilap aja bagian lukanya. Misalnya cutting Myrtillocactus, terus dioles ini aja langsung teman-teman, tanpa kasih air, itu bisa. Cuma kalau kaktus kan itu kecil ya, lukanya itu kecil, jadi wajib kasih air ya teman-teman. Dibuat pasta ya, dibuat pasta. Kita akan buat pasta dulu teman-teman. Aku biasanya nyiapin wadah terpisah teman-teman, seperti ini. Kita kasih air dikit. Nah, jadi kita buat sampai pasta seperti ini ya. Jangan sampai cair banget ya, pokoknya jadi pasta teman-teman. Jangan sampai terlalu cair. Nih, kayak itu pasta gigi lah, odol ya teman-teman ya. Jangan terlalu cair, jadi dia bisa nempel lama di bagian lukanya. Karena ada beberapa kejadian, aku baru ngakarin 1,5 bulan, itu tuh masih nempel putih-putih, dan ada yang beli kan. Kebetulan itu aku cabut dari potnya karena dia minta kaktusnya aja, dan masih ada putih-putihnya. Dan yang beli tanya ke saya, itu yang putih-putih apa bang? Dikira itu jamur atau luka. Enggak, itu adalah bekas ini rot up. Aku kasih tahu ya, itu bekas rot up, cuma masih nempel. Dikuas bisa hilang. Beda ya kerak sama bekas rot up teman-teman. Kalau kerak itu tuh warnanya kayak pumis tuh loh teman-teman. Kalau ini lebih ke putih-putih gimana. Ini kalau kering putih soalnya teman-teman. Ini warnanya kayak gini, kalau kering putih. Udah cukup. Langsung kita pilih indukannya. Pilih anakannya ya teman-teman ya. Kita pilih anakannya.
Kalau udah terlalu besar tuh agak riskan teman-teman. Biasanya di sini bisa luka teman-teman. Kalau terlalu dipaksa itu bisa bikin indukannya luka. Kita sekalian aja ya teman-teman ya. Sebenarnya tadi aku mau kasih contoh satu aja tapi kayaknya nanggung deh, jadi sekalian aja. Oh, terlalu kecil. Oh ini bawah sendiri nih. Ada yang udah kekubur. Semoga nggak ada luka-lukanya ya. Biasanya kekubur itu riskan ya karena lembabnya tinggi. Nah ya kan bener. Nih kalau yang kekubur ya teman-teman ya, nih ada karatnya kayak gini teman-teman karena lembab. Tuh. Kalau ini kan enggak nih. Nih. Nah ini yang kayak gini tuh, kalau lembabnya tinggi kaktus tuh penyakitnya kayak gini teman-teman. Cuma kalau waktu kecil itu nggak masalah ya. Nanti seiring bertumbuhnya besarnya ini tuh akan hilang. Bukan hilang sembuh ya, cuma ini jadi di bawah teman-teman. Karena nanti pertumbuhannya dari atas ya. Dari atas sini dia akan besar dan lukanya ini akan ke bawah teman-teman. Jadi nggak kelihatan besoknya. Jadi nggak masalah. Ini udah besar-besar ya teman-teman. Mantap banget nih. Karena kalau terlalu besar itu tuh ngeri-ngeri sedap. Sampai segini loh. Serem. Iya. Udahlah, segini dulu teman-teman. Masih ada 2 ya, nanggung. Kalau teman-teman nggak terbiasa motekin anakan ini, bisa pakai sarung tangan atau pakai pinset ya. Kalau aku udah kebal teman-teman. Ini aku kemarin ketusuk ya. Bentar. Nggak kelihatan. Bentar, coba. Nih, ini ketusuk ke dalam. Terus udah aku cabut dan darahnya mengering di sini teman-teman. Udah biasa aku ketusuk. Kalau nggak waktu bersih-bersih, ya waktu panen kayak gini teman-teman. Nih udah. Nih besar banget. Kalau ukurannya ini udah 2 cm soalnya. 2 cm lebih kayaknya. Seharusnya paling bagus tuh ya 2 cm ke bawah ya, 2 cm ke atas tuh nggak masalah sih, cuma ngeri kalau teman-teman nggak biasa motek ya, ini tuh bisa sobek di sini, bisa sobek, bisa rusak. Ini masih mending di polongnya, kayak jerawat teman-teman hasilnya nanti. Kayak jerawat. Nih bekasnya nih yang udah kering nih, ya, kayak gini nanti hasilnya, kayak jerawat. Oke. Kita bersihkan dulu ya di samping-samping ini teman-teman. Nah ini kita bersihkan dulu. Aku kasih contohnya. Teman-teman bisa pakai ini potongan kuku atau pakai pinset. Ini duri-durinya dihilangin aja. Sama kalau ada apa namanya, ini bulu-bulunya dihilangin ya teman-teman, karena ganggu dia ganggu di proses pengakarannya. Nih. Yang panjang-panjang ini teman-teman bisa pakai pisau atau pakai potong kuku ini, dihilangin sampai bawah. Dibersihin sampai bawah pokoknya teman-teman. Nih duri-durinya dicabutin sekalian aja nih, bulu-bulunya dihilangin. Nggak fokus lagi. Pokoknya sampai bersih lah, pokoknya sampai bersih. Ini duri-duri di samping nih ya.
duri-duri di samping ini dihilangin teman-teman, sama bulu-bulunya. Nih kalau terlalu panjang kita potong. Hijau-hijaunya ini loh teman, kambiumnya ya, kambium dari indukan itu dipotong. Nah kalau yang ukuran kecil ini udah enak saya teman-teman, moteknya tek langsung potek, karena kambiumnya belum tebel ya, itu udah enak tuh, udah enak. Tinggal dibersihin yang samping-sampingnya. Kalau ada durinya, biasanya durinya dari indukan ke bawah, nah itu bisa dibersihin dulu, kalau enggak usah. Nih hijau-hijau kayak gini, ini dibersihin aja, potong. Bisa pakai pisau gunting atau potong kuku teman-teman. Pakai peralatan seadanya aja yang di rumah. Aduh enggak sih ya, panjang lagi nih, kasihan banget tuh indukannya tadi kayak gini. Udah. Tuh ada duri kayak gini, ini tuh dibuang, tarik ini. Nah ini kita cabut. Banyak faktor ya teman-teman yang bikin gagal. Udah pakai root up, udah ini itu, tapi kok masih gagal. Oh ternyata kehalangan sama bulu. Bisa, pengalaman gue gitu. Ternyata aku bongkar itu tuh lukanya itu tuh kehalangan sama bulu yang di sini, di samping. Ada jenis tertentu kaktus yang bulunya lebih banyak ya, jadi bulunya tuh nutupin sini teman-teman. Jadi ini nggak kena root up, lukanya itu nggak kena root up, nggak bulunya. Nah di sini ada dua metode ya teman-teman. Dikeringkan dulu, terus kasih root up, dan langsung kasih root up. Nah sesuaiin aja. Ini aku langsung kasih root up ya. Nih langsung aku kasih root up. Yang tanya kalau kasih apa namanya, yang dari US tuh aku lupa. Apa tuh? Bentar. Clonex ya. Kalau pakai Clonex ya teman-teman, itu tuh rawan jamur teman-teman. Karena kita tahu sendiri ya, Clonex itu kan produknya produk US ya. Dan di US itu nggak ada teman-teman jamur itu. Suhunya beda. Mungkin ada jamur cuma nggak aktif, beda suhu. Jadi kalau kita pakai Clonex itu kalau nggak kering lukanya, itu tuh bisa jamur, bisa menimbulkan jamur. Atau ada teman-temanku juga Pak Clonex itu dicampur sama fungisida teman-teman. Terserah mereknya apa, kasih fungisida. Karena di sini ya, nggak tahu di tempat lain itu tuh kalau nggak dicampur sering jamur soalnya. Kalau pakai Clonex aja teman-teman. Nanti aku kasih tips juga ya teman-teman nanti. Kalau misalnya suhunya di GH kalian itu tuh lembabnya tinggi maksudnya. Nanti aku kasih tahu tipsnya. Di reels biasanya kalau aku kasih tips-tips yang pendek tuh di reels aja. Bentuknya kayak bubur ya teman-teman. Kasih banyak aja ya teman-teman, nggak usah pelit-pelit. Harganya murah soalnya. Obatnya harganya tuh murah, nggak usah ngirit-ngirit lah. Kasih kayak gini udah. Kadang karena akar itu bisa tumbuh di samping loh, nggak di pas lukanya loh. Ada kejadian yang kayak gitu, jadi sok aja gitu.
Nah, setelah aku kasih ini rot up, biasanya tuh aku angin-anginkan ya, nggak dijemur. Aku angin-anginkan itu kurang lebih 2 hari teman-teman. Baru aku taruh di sini. Nih, aku taruhnya itu berdiri teman-teman. Berdiri seperti ini. Aku angin-anginkan kayak gini. Berdiri pokoknya. Kok berdiri, apa namanya? Telungkup. Yang bagian obatnya di atas kayak gitu. Menghilangkan 2 hari aja, jangan dijemur ya teman-teman. Kalau dijemur nanti kalau kena matahari nanti dia fotosintesis dan cepat kisut. Cepat kisut teman-teman. Nih, kayak gini. Nah, penanamnya langsung aku kasih tahu ya caranya ya. Ini kita tutup. Oh ya teman-teman yang cari rot up, teman-teman baca di deskripsi ya. Linknya ada di deskripsi. Yang teman-teman cari rot up seperti ini, linknya ada di deskripsi. Cari pinset juga, linknya ada di deskripsi. Nah, ini yang udah berakar dan aku belum pindah dari proses pertama kali ngakarin teman-teman. Jadi ini belum aku pindah, tapi udah lama ya, ini udah berapa bulan ya, 2 bulan lebih. Nah, kalau aku ya teman-teman, kalau digeletakin kayak gini, ini juga aku jual ya. Kalau ini aku jual teman-teman nih, ini juga aku jual. Ini bisa teman-teman cari di link di bawah ini di Tokopedia ya. Nih, linknya ada di bawah. Ini kuas. Ini bisa buat kutu juga, bersihin kutu enak banget. Bisa buat oles-oles kayak gini juga. Nih, bentar, aduh. Nih, kuasnya kayak gini. Bentar, aku kasih tahu sekalian. Nih, ini aku pakai buat bersihin kutu juga nih. Enak banget. Ini udah agak lama sih. Nih, enak banget. Kuas-kuas gini tuh mantep banget. Misalnya ini ada kutunya ya teman-teman ya. Kuas-kuas gini. Kalau teman-teman yang keserang kutu hama cuma 1-2 itu nggak banyak, teman-teman pakai ini aja. Udah beres. Nah, ini bisa buat oles-oles ini juga ini. Oke, cara nutupnya ya teman-teman ya. Cara nanamnya ya. Ini dilubangin gini aja. Bentar, kameranya aku zoom dulu. Sini ya. Nih, aku lubang gini. Terus aku tanam. Udah. Gitu aja. Nggak usah dalam-dalam teman-teman. Udah, gitu aja. Tanam gini. Terus aku kasih di tempat yang kena cahaya cuma nggak langsung. Ya, seperti ini. Ini kondisinya cahaya nggak langsung teman-teman. Jadi nggak kena sinar matahari yang terik-terik banget. Seperti itu. Biasanya 1 bulan aku kasih di bawah meja. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, itu aku ngasih tahu proses pengakarannya. Bukan proses, apa namanya, panen. Saat panen kayak gini teman-teman. Itu masih di bawah meja 1 bulan. Tapi tetap kena cahaya ya, jangan gelap, terlalu gelap ya teman-teman. Kena cahaya dan anginnya bagus. Tuh, kayak gitu aja. Nah, kita lihat ya, ini udah lama sih, ini udah 2 bulan lebih ini, 3 bulan bahkan. Mix soalnya. Nah, ini yang agak besar mana ya? Ini bagus nih. Nih. Ini udah agak besar nih. 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 Nih hasilnya teman-teman ya. Nih, aku pakai media normal teman-teman, tuh ada sekam bakarnya, ada perlitnya. Seperti itu. Nih ya. Tuh. Media biasa, cuma yang bedain tuh di atasnya. Ini campuran pumice sama akadama. Pumice sama akadama yang topping atasnya teman-teman. Kalau musim kayak gini dicampur aja teman-teman. Pumice sama akadama dicampur. Untuk toppingnya ya. Media bawahnya itu sama. Media bawahnya sama. Jadi
apa namanya, kaktus baru itu kena di topping teman-teman. Jadi ini ya kayak gini ya teman-teman ya. Coba lihat tangan saya teman-teman nih. Ini ke dalam. Nah di bawah ini tuh belum media, jadi topping akadama sama kumisnya nggak kena media skamnya nih, baru ditutup kayak gini. Set. Nah seperti itu. Jadi nggak terlalu dalam, nggak pas medianya gitu. Nah nanti waktu, tapi tetap aku kasih pupuk ya Dekastar ya teman-teman. Bisa cek di link di bawah juga, teman-teman cari-carilah pokoknya. Aku jual juga pupuknya. Nanti pupuknya di bawahnya. Jadi waktu akar udah panjang ya. Kaktus itu sebetulnya nggak terlalu bukan terlalu suka sih, nggak terlalu rakus ya sama pupuk. Jadi waktu tumbuh segini tanpa pupuk pun bisa gitu. Nanti pupuknya agak di bawah sini teman-teman naruhnya. Jadi waktu akarnya udah panjang baru kena pupuk dia. Seperti itu. Jadi nggak aku tabur di atas sini pupuknya teman-teman, agak bawah sini. Kalau aku ya beda-beda. Di atas juga nggak masalah sih sebetulnya. Lebih bagus ya teman-teman di atas sini, terus dikasih topping gitu. Bagus sih. Bebas pokoknya ya. Nih ini udah tumbuh duri baru. Oke, jadi seperti itu teman-teman prosesnya pengakaran menggunakan root up ya. Jadi kalau teman-teman lihat aku di YouTube sebelumnya masalah panen, oper dan lain sebagainya, itu tuh aku pakai root up juga buat buster akarnya biar cepet tumbuh dan meminimalisir kematian ya. Intinya seperti itu. Karena ini udah ada fungisidanya teman-teman, ada anti jamurnya. Oke, gitu aja. Mungkin masih ada pertanyaan teman-teman, bisa komen di bawah ya, di kolom komentar di bawah ya. Saya Alif dari Jogja Gurun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Ini mau dikirim sebetulnya, jadi sekalian panen. Dadah.